pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Di pagi yang indah ini mari kita memberikan pengagungan dan penghormatan tertinggi bagi Allah Tritunggal. Bersama kita pujikan hormat bagi Allah Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kemurahan Dikau, maka pada hari ini kami boleh beribadah. Ketika kami datang beribadah menyembah Allah Tritunggal, maka kami sadar kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak menghadap hadirat Tuhan. Tapi bersyukur karena anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus, kami boleh ditebus dan kami boleh dipersekutukan kembali kepada Tuhan. Namun kami sadar Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus, kami juga sedang ditebus dalam proses pengudusan. Sebab itu kami datang pada pagi ini, di dalam ibadah kami mengaku segala dosa kami, baik dosa yang kami lakukan melalui perbuatan tutur kata kami, maupun yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, ampunilah kami, sucikan kami dari segala dosa, layakkan kami datang menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Dan kami mau serahkan diri kami masing-masing, biarlah Tuhan pimpin, supaya hati kami diarahkan untuk beribadah, menyembah, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir. Mohon kehadiran Allah Tritunggal dan pimpinan dari Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari dengan segenap hati kita datang ke hadirat-Nya, menaikkan syukur baginya. Pengorbanannya telah menyelamatkan setiap kita. Saat ini kita mau sujud menyembah, meninggikan dan mengagungkan Dia. Bersama kita pujikan, dalamnya kasih-Mu Bapa.
sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah ya Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. kasih Allah sungguh besar. Dia rela disalib untuk menebus kita. Dia menghapus dan membasuh dosa kita, membawa hidup kita kepada Dia, menyerahkan seluruh hidup kita untuk dipakai bagi kemuliaan-Nya. Bersama kita pujikan, mulia bagi Allah. Kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Dia rela disalib bagi manusia, terlukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergeraklah, menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Dia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergeraklah, menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergeraklah, menghadap Allah
pujilah umat bergeraklah menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya, genaplah penebusan mulia baginya. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh hambanya, Pendeta Ruslan Christian. Mari kita mempersiapkan hati dan membawa hidup kita kepada Dia. Bersama kita pujikan, Tuhan inilah hidupku. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya undang jemaat untuk berdiri. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Di tengah ibadah ini kami sebentar akan merenungkan sebagian firman. Mohon pimpinan Allah Roh Kudus agar kami memahami dengan benar firman Dikau, bahkan kami dimampukan untuk melaksanakannya. Pakailah hamba-Mu di dalam persiapan dan keterbatasannya, berkati kami melalui firman pada hari ini. Kami serahkan pemberitaan firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan kita bisa beribadah. Saudara, banyak orang mau beribadah tapi karena kondisi kesehatan tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk beribadah. Sebab itu kita patut menghargai ibadah-ibadah yang Tuhan masih berikan pada kita, ya. Nah, mari kita membuka kitab 2 Korintus pasal 9. Kita membaca ayat yang ke-6 dan 12 saja. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 12 saja. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 12, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, tema hari ini sesuai yang sudah diagendakan gereja, mendukung pelayanan dan misi gereja. Nah, ketika berbicara mendukung, berbicara mengenai persembahan, ini adalah hal yang sensitif, ya. Di dunia itu kalau sudah bicara duit itu, waduh, sensitif itu. Harus transparansi, ya. Harus akuntabilitas dan seterusnya. Nah, di dalam gereja juga menjadi sensitif karena apa, saudara sekalian? Karena pemahaman mengenai persembahan ini menjadi distorsi, ya. Pertama itu dari pihak ada gereja-gereja tertentu yang akhirnya dituduh banyak orang. Karena berbicara soal jumlah jemaat yang banyak, bagaimana menarik lebih banyak orang datang karena rumputnya lebih hijau. Akhirnya ujung-ujungnya orang tafsirkan, wah ini mau kumpulkan duit gitu ya. Lalu juga orang luar tidak jarang saudara melihat ada pertikaian di dalam gereja, perpecahan, ternyata UUD, ujung-ujungnya duit, ya kan? Jadi berbicara ini soal persembahan tuh menjadi sensitif. Karena apa? Terjadi distorsi, kesalahpahaman, lalu penyalahgunaan. Nah, di kalangan anggota gereja sendiri juga begitu, ya. Jadi kalau berbicara mengenai persembahan, persepuluhan, ya, lalu dipikir nanti, waduh, gereja ini merekayasa supaya bisa dapat dana kas gereja lebih banyak dan seterusnya, ya. Lalu juga tidak jarang saudara sekalian di kalangan orang-orang Kristen pemahaman mengenai persembahan ini sangat cetek, dangkal. Dianggap memberi persembahan itu ya sekedarnya saja. Seperti kita ikut organisasi, ada iurannya. Jadi ala kadarnya atau sesuai dengan kehendak kita sendiri. Padahal saudara sekalian,
Uang untuk kepentingan pribadi, wah boros luar biasa. Mau kuliner, mau wisata kemana, mau beli baju yang harganya mahal, mau beli mobil yang mahal dan seterusnya, itu enggak perlu terlalu diperhitungkan. Tapi ketika mendukung pelayanan gereja, memberi persembahan, wah ini harus dihitung dengan ketat ya. Jadi persembahan itu dikasih uang receh saja gitu ya. Cuma sisa-sisa pembelian barang yang lain atau barangkali secara dadaan saja. Sudah sampai di gereja baru ingat, aduh persembahannya lupa ya, pinjam dulu duitnya ya untuk kasih persembahan. Nah saudara, tidak jarang ini terjadi distorsi, kesalahan konsep mengenai persembahan. Dianggap persembahan itu cuma ala kadarnya, sekedarnya, boleh semaunya. Nah saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, sebetulnya tidak. Bahwa persembahan itu sebetulnya adalah pelayanan kita bagi Tuhan. Persembahan itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Karena itu saya dalam pelayanan biasanya saya agak risih ya memakai istilah sumbangan. Ya. Misalnya ada mau mendukung pekerjaan misi atau penggalangan dana untuk pembangunan gedung atau renovasi. Ya, siapa yang mau sumbang? Biasanya saya larang, jangan pakai istilah sumbang lah. Ya, Tuhan itu tidak perlu uangmu dan uangku. Tuhan itu bukan pengemis. Kita ini yang pengemis kepada Tuhan, ya. Jadi kita tidak layak bilang, aku tak sumbang untuk Tuhan, sumbang untuk gereja. Siapa Anda dan saya? Ya, itu selayaknya kita pakai istilah persembahan, saya bilang gitu ya. Nah, saudara, mari kita langsung belajar dari 2 Korintus ini. Sebetulnya dasar dari khotbah saya ini dari 2 pasal. 2 Korintus pasal 8 dan pasal 9. Karena apa? Kita mesti belajar firman Tuhan itu dengan benar. Gitu. Jadi saya melihat itu di media sosial, suka muncul pengkhotbah kesiangan, apologet kesiangan, teolog kesiangan. Maka salah satu beban saya itu bikin channel. Ya, bikin channel supaya bisa menyebarkan firman Tuhan dan Injil Tuhan. Ya. Nah, kita akan belajar dari 2 Korintus 8 dan 9 ini. Bagaimana ajaran Alkitab mengenai persembahan supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan ketika kita memberi persembahan, ya. Bagian pertama, saudara sekalian, kita belajar relasi Paulus dan jemaat Korintus. Jadi kita mesti paham ada konteksnya, ada latar belakangnya. Bagaimana sampai Rasul Paulus mengajarkan tentang persembahan. Itu bagaimana ceritanya, bagaimana latar belakangnya. Nah saudara, latar belakangnya itu adalah Rasul Paulus dengan jemaat Korintus mengalami sedikit masalah. Ya, mengalami konflik. Tapi konflik itu tentunya bukan dimulai dari Rasul Paulus, tapi dari jemaat Korintus. Mereka menuduh Paulus ini apa betul rasul original. Nampaknya dia bukan rasul asli. Karena jemaat Korintus disusupi oleh rasul-rasul palsu. Rasul palsu itu tujuannya cuma cari duit. Cari angpau. Cari tempat penginapan, akomodasi. Cari tunjangan, cari kenikmatan dari jemaat. Itu selalu sifatnya rasul dan hamba Tuhan palsu. Ya, nah karena itu mereka mendiskreditkan Rasul Paulus. Paulus ini bukan rasul. Mana buktinya? Dia bukan orang yang pinter dalam filsafat Yunani. Ya, apa bukti kerasulannya dan seterusnya. Nah, termasuk saudara sekalian, pada masa itu Rasul Paulus sedang menggalang dana mendukung gereja di Yerusalem. Karena gereja di kota Yerusalem itu adalah gereja orang-orang Yahudi. Mereka miskin, mereka menderita, mereka perlu bantuan.
Karena itu dia galang dana dari gereja Korintus, dari gereja Makedonia juga, provinsi di tetangganya Korintus itu, ya. Nah, sebab itu Paulus di dalam konteks ini dia mau mengajarkan jemaat Korintus. Saya membuktikan bahwa saya rasul original, rasul yang jujur, yang tulus, tidak ngejak duit. Ya. Karena itu dia menggalang dana lewat Titus, hamba Tuhan muda. Dia menggalang dana lewat 2 orang lain lagi. Dia tidak mengumpulkan. Dia membuktikan, dia jujur di dalam hal uang persembahan. Dia tidak manipulatif, dia tidak cari keuntungan seperti rasul-rasul palsu itu. Nah, sebaliknya Rasul Paulus juga mau menguji gereja Korintus. Kalian katakan kalian jemaat Tuhan Yesus, kalian percaya Tuhan Yesus, buktikan bahwa kamu mengalami anugerah Tuhan, bahwa kalian betul-betul umat Tuhan, maka rindu mendukung sesama saudara seiman gereja di kota Yerusalem. Nah, itulah konteksnya, saudara. Jadi Paulus dalam rangka menggalang dana ini, dia mau membuktikan bahwa persembahan kita itu untuk Tuhan. Persembahan kita karena dorongan anugerah Tuhan. Bukan kepentingan rasul, bukan kepentingan pribadi. Juga kalian gereja, buktikan dirimu bahwa engkau sungguh punya iman yang murni dengan memberi persembahan yang benar kepada Tuhan. Nah, saudara, ini sama dengan kita, ya. Kita mau buktikan iman kita otentik, asli, murni, jujur atau tidak, itu dari persembahan kita kepada Tuhan. Ya. Orang yang mengalami anugerah Tuhan, dia akan suka melayani Tuhan. Dia akan suka mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, kemudian kita melihat konteksnya atau latar belakangnya juga ada gereja Yerusalem. Gereja Yerusalem kita tahu terdiri dari mayoritas orang-orang Yahudi yang bertobat percaya Tuhan Yesus. Nah, gereja Yerusalem ini mereka dalam keadaan miskin, susah. Kita tahu ya dalam Kisah Para Rasul ketika hari Pentakosta itu banyak sekali orang Yahudi tinggal di Yerusalem, berkumpul di Yerusalem, merayakan perayaan Pentakosta, dan orang-orang Yahudi yang dari berbagai wilayah, itu Yahudi diaspora, datang ke Yerusalem. Nah, yang datang itu tidak sedikit orang-orang yang miskin atau orang yang pas-pasan. Ketika mereka mendengar Injil dari Rasul Petrus, banyak yang bertobat. Mereka tinggal di Yerusalem, menjadi gereja di Yerusalem ini. Nah, karena itu kita paham latar belakang ini. Gereja Yerusalem, orang Yahudi, mereka banyak yang miskin, mereka kesusahan, juga mereka di bawah penganiayaan, butuh pertolongan. Nah, gereja Yerusalem ini menganggap orang-orang Kristen bukan Yahudi yang dibangun melalui Rasul Paulus, baik di Efesus, di Kolose, sampai di benua Eropa seperti Korintus, Filipi dan seterusnya. Ini apa sungguh ya gereja? Jangan-jangan mereka cuma pura-pura jadi Kristen, cuma ikut-ikutan. Nah, saudara, jadi gereja Yerusalem itu, mereka walaupun mereka dalam keadaan miskin, mereka juga meragukan. Apa gereja bukan Yahudi ini sungguh-sungguh umat Tuhan? Nah, disinilah kita lihat peran persembahan itu. Justru dari gereja-gereja seperti Korintus bukan Yahudi. Ketika mereka memberi persembahan, mendukung, menolong gereja di Yerusalem sadar. Oh, ternyata kita satu di dalam Tuhan Yesus. Kita sama-sama umat tebusannya. Kalian ternyata punya hati mengasihi karena Kristus yang mendorong. Jadi ini latar belakangnya 2 Korintus 8 dan 9. Ya. Lalu dari pihak
Gereja-gereja yang bukan Yahudi, contohnya itu adalah gereja Makedonia. Jadi provinsi Makedonia itu di tetangganya kota Korintus. Korintus ini provinsi Akaya. Makedonia ini mereka mendengar bahwa orang Korintus mau menggalang dana membantu gereja di Yerusalem. Maka orang Kristen Makedonia ini semangat, saudara. Kita juga ikut mendukung saudara seiman kita di kota Yerusalem yang sedang dalam kesusahan, kemiskinan, penderitaan. Nah, saudara, bagaimana keadaan jemaat di Makedonia? Gereja-gereja di Makedonia. Mereka bukan kaya, saudara. Mereka juga miskin. Mereka juga menderita. Mereka juga pas-pasan ekonominya. Tetapi Paulus katakan, orang-orang Makedonia ini di dalam kemiskinan mereka minta pada Paulus, Rasul Paulus, izinkan kami menggalang dana mendukung saudara seiman di Yerusalem. Lalu mereka juga bukan cuma mereka minta, tapi mereka dengan sukarela, dengan sukacita. Mereka mau menggalang dana dan Paulus katakan apa yang mereka kumpulkan uang itu melebihi kemampuan mereka sebetulnya. Jadi kalau lihat, sebetulnya miskin. Paling cuma uang receh. Uang yang mereka kumpulkan paling sangat kecil, minim. Ternyata, besar. Melampaui kemampuan mereka. Nah, saudara, kita belajar dari sini ya. Ternyata memberi persembahan bukan tergantung Anda dan saya kantongnya tebal dulu. Tidak tergantung kita punya deposito yang besar dulu. Tidak tergantung kita punya banyak dolar atau emas dulu. Tidak tergantung Anda dan saya punya properti dulu, punya mobil mewah dulu baru bisa memberi persembahan. Tidak begitu. Ya. Nah, tidak jarang orang Kristen beranggapan, ya saya kasih persembahan ya cuma segini saja, enggak bisa besar, enggak bisa banyak karena Tuhan belum berkati saya. Uang saya belum banyak. Karena itu puasa dulu, absen dulu kasih persembahan. Nah, itu saudara konsep yang salah. Ya. Jadi sebetulnya memberi persembahan tidak tergantung bahwa kita punya uang berlimpah atau tidak berlimpah. Itu kan konsep dunia ya. Konsep dunia kan salah satunya juga dipromosikan oleh Abraham Maslow, bapak psikolog itu ya. Dia katakan manusia itu punya piramida kehidupan. Dia tidak bisa mengaktualisasi diri, memberi pertolongan, perhatian, sumbangsi kepada masyarakat. Kalau dia belum dipenuhi kebutuhan fisiknya, makannya, minumnya, lalu ada kebutuhan ini lagi, lalu meningkat kebutuhan ini, baru dia bisa perhatikan orang lain. Nah, saudara, sering orang pakai rumus ini. Apakah ini benar? Tidak, saudara. Tuhan Yesus itu kaya enggak? Waktu dia di dunia kaya? Lahir dari Yusuf tukang kayu, anak tukang kayu, miskin Tuhan Yesus itu. Lahirnya di palungan, matinya enggak punya peti mati, betul enggak ya? Pinjem kuburnya Yusuf Arimatea, miskin Tuhan Yesus. Yang mendukung pelayanannya itu wanita-wanita, istri pejabat yang banyak uangnya itu mendukung pelayanannya. Tuhan Yesus miskin. Tetapi saudara, di dalam kemiskinannya, walaupun satu sisi betul ya, dia kaya karena dia sang pencipta, dia yang memiliki semuanya. Tapi waktu dia datang ke dunia, dia sangat miskin. Tapi dalam kemiskinannya Tuhan Yesus mengajar, menyembuhkan, mengasihi banyak orang, melepaskan orang dari gangguan roh jahat. Dia bisa aktualisasi diri. Rasul-rasul juga begitu kan. Jadi saudara, jangan Anda dan saya berpikir
Tunggu dulu berkat Tuhan, baru saya mendukung pekerjaan Tuhan. Tunggu dulu Tuhan berkati berlimpah, baru saya kasih persembahan, persepuluhan kepada Tuhan. Jangan saudara. Justru kita melatih diri kita, mulai dari apa yang Tuhan berikan, kita belajar memberi persembahan. Kita melatih diri setia kepada Tuhan. Ya, jika kita menunda-nunda, menunggu-nunggu, tidak mungkin saudara. Ketika Tuhan berkati kita, kalau kita tidak dari kesederhanaan kita memberi persembahan. Waktu Tuhan berkati kita berkat jasmani, kaya, melimpah. Belum tentu saudara dan saya akan lebih setia, tidak. Justru kesetiaan kita diuji ketika kita apa adanya. Di dalam keberadaan kita, kita sudah melatih diri memberi persembahan, mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, di situ kesetiaan kita baru akan terus berlangsung walaupun nanti Tuhan memberkati kita dengan berlimpah. Ya. Sekarang kita masuk poin kedua. Kita belajar mengenai pemberian itu sebetulnya sebagai pelayanan dan ibadah. Jadi seperti saya katakan tadi, jangan kita meremehkan persembahan. Ala kadarnya saja, cuma sekedar saja, cuma dadakan, cuma asal-asalan. Kita mesti siapkan. Penghasilan kita berapa? Berapa yang kita alokasikan untuk Tuhan, ya? Berapa penggunaan pribadi untuk rutin, untuk jangka pendek, jangka panjang, semuanya harus di planning. Jadi persembahan pun bukan mendadak, bukan secara tiba-tiba, bukan, tapi sudah direncanakan. Nah saudara, kita melihat bahwa persembahan itu begitu penting dipakai dua istilah oleh Rasul Paulus dalam ayat 12 ini. Dikatakan sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini, nah ini dipakai, bisa diistilahkan pelayanan dari pelayanan ini. Itu dipakai dua istilah. Satu itu diakonia. Nah kita sering dengar istilah diakonia. Diakonia ini berarti pelaksanaan suatu tugas yang dipercayakan. Itu namanya diakonia. Jadi seperti Rasul Paulus diberi tugas oleh Tuhan, beritakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, itu adalah diakonia. Jadi tugas-tugas atau penugasan dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu termasuk diakonia namanya, ya. Jadi apa yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan, itu diakonia. Jadi ketika Rasul Paulus mengumpulkan, menggalang dana untuk memberi dukungan bantuan kepada jemaat di Yerusalem, ini merupakan diakonia, ya, pengumpulan, penggalangan dana ini. Lalu istilah kedua yang dipakai itu liturgia. Nah, kita sering tahu atau dengar liturgi, liturgos, liturgis, kita sering. Ini artinya sebetulnya pelayanan publik. Pelayanan publik ini yang dimaksud adalah pada zaman Paulus, satu kota ketika punya kebutuhan, ya, untuk renovasi di kota itu, pembangunan di kota itu, mungkin sistem pengairannya atau sistem yang lain, ya, atau jalan yang perlu diperbaiki. Ini diperlukan yang namanya liturgia, yaitu pelayanan publik. Maksudnya adalah ada warga-warga kota, khususnya orang-orang yang punya duit, orang kaya, mendukung pembangunan kota itu. Pengairan, jalan, dan seterusnya, dukung. Tapi setelah dia dukung, saudara sekalian, maka orang yang memberi dukungan ini, mereka mendapat penghargaan, ya, penghormatan. Mungkin kalau kita lihat zaman sekarang itu kan ada rumah sakit tertentu, ya, dikasih semacam prasasti, ruang ini dipersembahkan oleh si A, disumbang oleh perusahaan ini, gitu ya. Nah, semacam itu.
Nah saudara, jadi kita melihat dua istilah ini dipakai Rasul Paulus. Diakonia dan liturgia. Di sini Paulus mau menekankan bahwa penggalangan dana persembahan yang sedang dikumpulkan ini sebetulnya serius, penting. Karena apa? Ini dari Tuhan, penugasan dari Tuhan. Ini bagian tanggung jawab dari umat Kristen, orang percaya yang harus dilaksanakan. Dan ini merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Penyembahan kita kepada Tuhan. Ini pelayanan kita kepada Tuhan. Itu yang Paulus maksudkan. Nah karena itu saudara, mari kita belajar untuk mau rendah hati ya. Mengubah paradigma kita berpikir, perspektif kita berpikir. Persembahan itu jangan kita anggap remeh. Dianggap, wah ini kan kebutuhan majelis, ini kebutuhan hamba Tuhan, ini kebutuhan gereja, ini kebutuhan organisasi. Untuk apa saya dukung? Tidak. Kita memberi persembahan itu karena ini adalah pelayanan untuk Tuhan. Ini adalah ibadah kita kepada Tuhan. Jadi itu konsep Alkitab, bahwa ibadah kita itu mencakup seluruh bidang hidup kita, termasuk kita memberi persembahan. Ya. Nah, Paulus kemudian menjelaskan bahwa ketika kita memberi persembahan itu adalah untuk mencukupkan kebutuhan orang-orang yang memang sedang membutuhkan. Bukan orang-orang yang sedang menginginkan ya. Ada orang yang perlu ganti HP baru gitu ya. Kita bantu galang dana, bukan begitu ya. Mau ganti mobil yang lebih baru, bukan gitu. Memang dia butuh karena uang untuk makan, uang untuk tempat tinggal, untuk bayar in the cost-nya saja sulit. Nah, begitu yang dimaksudkan. Ya, coba kita lihat ayat 12 ini. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi kita lihat ayat 12, mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus. Jadi itu tujuan dari persembahan. Ya, apa contohnya? Karena itu gereja mengadakan diakonia, dukungan bagi jemaat yang membutuhkan bantuan. Karena ada orang-orang, bukan karena keinginan mereka, tapi karena keterbatasan mereka, karena berkat mereka yang terbatas, maka mereka perlu ditopang, perlu didukung. Di dalam pelayanan saya melihat itu gereja ketika mendukung orang-orang yang membutuhkan pertolongan, itu berkatnya yang mereka rasakan itu luar biasa. Ya, ada satu keluarga saya tahu dulu anaknya cukup banyak, gereja memberi dukungan, ya uang sekolah supaya anaknya bisa bersekolah. Beri dukungan juga untuk bantuan beras supaya mereka cukup untuk makannya. Nah begitu anak-anaknya semuanya sudah besar, mereka menjadi orang Kristen yang setia, itu kan mereka bisa mengalami, melihat bagaimana kemurahan Tuhan lewat gereja. Bahwa Tuhan itu betul-betul ada, Tuhan betul baik, Tuhan itu setia. Itu mendorong, menguatkan iman mereka untuk ikut Tuhan dengan setia. Mendorong mereka untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah begitu juga mencukupkan kebutuhan orang-orang kudus. Ketika gereja mengadakan misalnya program misi. Kalau misi itu kan berarti bukan misi ke New York misalnya ya, atau ke kota-kota besar di Eropa. Saya pikir semuanya mau ikut kalau misi ke situ ya. Apalagi kalau gratis PP ya, termasuk biaya akomodasi, makan gratis. Wah ikut misi aja, banyak misioneri kesiangan jadinya ya. Tetapi saudara kalau misi ke daerah terpencil, minus, kering, gersang, untuk dapat air bersih sulit. Nah saudara, siapa yang mau pergi untuk bermisi? Ya pasti ada
orang-orang yang terbeban ya, didorong Tuhan. Tetapi siapa yang harus mendukung? Ya kita melalui persembahan. Jadi pekerjaan misi mungkin wilayah itu gerejanya masih terdiri dari tiang-tiang saja. Atapnya dari daun-daun pohon itu baru separuh. Nah kalau hujan, ya kehujanan kan. Bubar ibadahnya. Atau panas kepanasan. Perlu dukungan. Ya, barangkali di wilayah itu air sulit. Atau barangkali juga makanan, pakaian. Nah disinilah perlu dukungan melalui persembahan itu. Itu sebabnya saudara, mengapa pekerjaan gereja, pelayanan gerejawi itu perlu kita tunjang, kita dukung. Karena melalui gerejalah Tuhan bekerja untuk menyatakan kasih-Nya, menyatakan berkat-Nya kepada orang-orang yang membutuhkan dukungan. Ya, nah dengan demikian saudara sekalian, ini meluapkan ucapan syukur dalam ayat 12. Ya, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi ketika orang-orang yang berkekurangan itu tercukupi kebutuhan mereka, maka gereja di Yerusalem sebagai contoh mereka lihat, oh ternyata orang-orang Kristen di Korintus, orang-orang Kristen di wilayah Makedonia, mereka sungguh-sungguh percaya Yesus. Mereka sungguh-sungguh mengalami anugerah Tuhan seperti kami. Dan mereka menjadi alat Tuhan memenuhi kebutuhan kami. Akhirnya mereka bersyukur, berterima kasih. Memuji Tuhan bahwa Tuhan sungguh hidup, Tuhan sungguh baik. Nah inilah namanya memuliakan Tuhan. Jadi saudara, mari kita pikir ulang konsep kita memuliakan Tuhan. Apa memuliakan Tuhan itu? Apakah memuliakan Tuhan cukup cuma kita beribadah, menyanyi, memuji Tuhan? Ya tentunya iya, ya ibadah itu memuliakan Tuhan. Tetapi ibadah yang lebih komprehensif itu adalah hidup Anda dan saya di dalam keseharian kita. Jadi ketika kita bekerja entah di bidang profesi tertentu, di bidang teknik, di bidang ekonomi dan sebagainya, itu adalah ibadah kita. Ya, kita melayani Tuhan di dalam gereja, itu juga ibadah kita. Tetapi juga melalui kita memberi persembahan. Ketika kita memberi persembahan, pekerjaan Tuhan didukung. Maka berita Injil disebarluaskan, kemurahan Tuhan dibagikan di banyak orang yang membutuhkan. Pujian kepada Tuhan itu banyak, saudara. Orang bersyukur, orang berterima kasih. Saudara, di dalam hidup pelayanan saya, kadang-kadang itu saya kaget. Kaget itu begini, Pak masih ingat sama saya? Aduh lupa. Iya, dulu Bapak pimpin KTB Pak. Setelah itu saya ambil keputusan menyerahkan diri, saya masuk sekolah Alkitab. Sekarang saya pendeta di ini tempatnya. Wah ya puji Tuhan, saya sudah lupa ya. Nanti ada lagi, Pak, lupa Pak ya. Dulu toko saya itu Pak Ruslan yang doakan. Wah tokonya memang laris sampai sekarang ya. Itu di salah satu kota di Jawa Tengah ya. Saya sudah lupa pernah melakukan perbuatan baik apa. Tetapi dari situ saya menilai saudara. Jika kita melakukan perbuatan baik termasuk memberi persembahan, mendukung pekerjaan Tuhan. Itu tidak sia-sia. Yang tahu itu Tuhan. Dan itu pasti memberkati banyak orang dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Jadi mari kita belajar mengubah konsep kita mengenai persembahan, bahwa persembahan kita, pemberian kita, termasuk pelayanan kita bagi Tuhan, itu ibadah kita sebetulnya sama Tuhan. Jadi itu bukan tugas rutin. Nah ini juga perlu bagi kita penata layan ya, baik sebagai singer, sebagai pemusik, sebagai penyambut tamu, sebagai liturgis. Kalau Anda dan saya menganggap ini cuma tugas rutin, kita bisa malas, betul enggak ya?
Aduh, jadwal lagi. Kalau bisa jadwal ini janganlah ya. Ini acaraku dikurangi nih untuk mau wisata ya. Dikurangi dan sebagainya. Jangan, kita belajar melihat itu. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, melayani Tuhan, itu kaitkanlah dengan Tuhan. Bahwa tugas itu tugas pelayanan memuliakan Tuhan. Dan memang saya akui tidak semua pelayanan itu menyenangkan. Betul enggak ya? Kadang-kadang dalam pelayanan itu menjengkelkan. Tadi saya bicara dengan penginjil Sulaiman ya, cerita-cerita masa lalu. Ya dalam pelayanan kadang-kadang ada menjengkelkan. Saya mengajar di sekolah Alkitab itu 33 tahun. Ya. Ada mahasiswa yang masih kenal, masih dekat, ya sudah jadi pendeta, sudah jadi orang terkenal, punya gelar doktor, masih menghargai mantan dosen gitu ya. Tapi ada juga murid-murid yang bebal gitu ya. Ya. Sama seperti Tuhan Yesus dijual dengan 30 keping perak ya. Ya juga ada yang begitu. Tetapi ya tidak perlu kecewa ya. Yang penting tugas saya dan tugas saudara itu menabur. Menabur dukungan pelayanan. Menabur dukungan persembahan. Menabur dukungan apa perbuatan baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu biar untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nah sekarang kita masuk bagian yang terakhir, garis besar terakhir. Ya alasan kita memberi persembahan. Alasan kita memberi persembahan itu karena Tuhanlah yang menjadi sumber dari persembahan kita. Ayat 10, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Siapa yang sediakan benih untuk petani? Tuhan. Ya. Siapa yang menyediakan roti untuk kehidupan sehari-hari? Tuhan. Ya. Nah, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi kita melihat dari ayat 10 ini. Siapa sumber uang? Siapa sumber materi? Siapa sumber berkat rohani? Tuhan. Ketika berkat ini, benih ini ditaburkan, benih ini juga diberkati menjadi berkat bagi orang lain. Itu konsepnya. Jadi Tuhan itu sumber berkat. Dari Dia berkat itu asal muasalnya. Ketika berkat itu ditaburkan, dibagikan, diberkati Tuhan juga menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Nah saudara, prinsip ini sangat penting. Kenapa? Kalau orang tidak sadar bahwa harta, uang, kesehatan, waktu yang kita miliki dari Tuhan, Anda dan saya cenderung congkak, betul enggak? Ya kita mesti mengakui lah, kita orang berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Kita punya tendensi seperti Adam, nenek moyang kita. Itu genetiknya itu turun gitu loh ya. Jadi kita ini punya kecenderungan mokong. Jadi kalau beri persembahan, saya loh yang kasih. Karena itu kamu mesti hormati saya loh. Saya kasih persembahan. Karena itu berapa kekuasaan yang harus saya pegang di gereja. Nah ini manusia mokong, ya kan? Nah kita mesti sadar yang kita miliki ini Tuhan, dari Tuhan. Termasuk nafas hidup saudara dan saya kan? Oh enggak lah, loh saudara banyak orang mati mendadak loh saudara. Dari Tuhan. Juga waktu saudara dan saya lahir di dunia ini. Siapa yang langsung pakai pakaian yang bagus? Gak ada, semuanya telanjang, betul enggak? Enggak pakai pakaian. Siapa yang waktu lahir, sudah bawa kartu ATM? Gak ada ya toh. Lahir bawa deposito, ya mungkin papanya yang kasih babynya itu deposito ya. Tapi waktu lahir, gitu, gak ada bawa apa-apa saudara. Iya kan? Karena itu berkat itu dari Tuhan. Jadi kita itu jangan mokong saudara sekalian. Oh ini hasil pekerjaan saya kan. Saya kerja banting tulang. Ya tulangnya enggak dibanting sebetulnya ya kan. Banting tulang. 24 jam saya kerja sampai 15 jam dan seterusnya. Makanya banyak cuannya banyak. Bukan saudara. Itu karena Tuhan memberkati.
Nah, terbukti dari apa? Kita datang tidak bawa apa-apa. Saudara dan saya nanti waktu pulang dari dunia ini, ya, pulang ke rumah Bapak di surga. Nah, saya harap semuanya pulang ke rumah Bapak di surga ya. Semua sudah lahir baru, percaya Yesus. Jangan ada yang tidak percaya. Waktu kita pulang nanti ditaruh di peti mati. Saudara, saya pimpin orang kematian itu, waduh, sudah tidak terhitung jumlahnya ya. Setiap kali saya lihat orang sudah ditaruh di peti mati itu untuk upacara penutupan peti. Atau waktu pemakaman turunkan ke liang lahat. Atau waktu kremasi. Saya juga diingatkan sama Tuhan, nanti satu hari kamu juga masuk giliranmu. Ya. Nah saudara, yang mau saya sampaikan, waktu orang berpulang itu, tidak ada tiba-tiba dia duduk di peti mati. Istriku, suamiku tolong ya itu. Aku masih punya itu kartu ATM, itu sertifikat tanah, itu jangan lupa ya, bawakan ke sini. Ada yang begitu? Tidak ada saudara. Uang 1.000 rupiah pun tidak bawa saudara. Mungkin ada yang bilang, oh bawa itu banyak itu emas-emasan. Iya itu kan dibawakan gitu loh. Atau barangkali bajunya dibawakan. Bukan dia saudara. Nah karena itu kita mesti sadar. Semua yang kita miliki dari Tuhan. Karena itu pantaslah jika Anda dan saya mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan. Ya. Yang kedua kita melihat. Motif kita melayani itu karena anugerah. Jadi kita melayani Tuhan, kita memberi persembahan bukan supaya mendapat surga. Bukan meraih surga. Tapi Tuhan sudah menyelamatkan kita. Mengampuni dosa kita. Kita sudah pasti diselamatkan. Sebab itu saudara, sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan. Wujud otentik, asli, murni kita beriman pada Tuhan. Maka kita mendukung pekerjaan Tuhan. Ikut melayani. Memberi persembahan. Dengan sukarela, dengan sukacita. Itu karena kita mengalami anugerah Tuhan, saudara. Ya. Nah, di sini yang saya lihat, kalau orang Kristen belum masuk sekolahnya Tuhan, susah untuk diajar kadang-kadang. Merasa ini milik saya, ini. Tapi kalau orang sudah masuk sekolah Kristen, sekolahnya Tuhan, maksud saya sekolah Tuhan itu proses pengudusan. Sudah diizinkan Tuhan dibanting sana, dibanting sini, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Minta tolong Tuhan, aduh Tuhan, saya sungguh mau bertobat, saya mau sungguh percaya Engkau. Mengalami pembaharuan dari Tuhan. Nah, biasanya orang-orang Kristen begitu, mengalami sungguh anugerah Tuhan besar. Lebih suka melayani, lebih suka memberi persembahan, ya. Tapi tidak jarang saudara orang Kristen yang belum masuk sekolah disiplin Tuhan, itu berdasarkan Titus pasal 2. Wah, masih merasa, oh ini aku semuanya uangku, tenagaku, hormat untuk aku ini. Saudara, mari kita belajar ya. Kita melayani, kita memberi persembahan itu karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia penuh belas kasihan, penuh kesabaran kepada kita. Dia sudah menyelamatkan kita. Mari kita juga belajar untuk mengasihi Tuhan dengan wujud melayani, memberi persembahan. Lalu alasan yang berikutnya itu adalah dengan sukarela, ya, dengan sukarela tidak terpaksa. Dalam ayat yang kelima bagian terakhir, ya, dikatakan sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Kemudian nanti di dalam ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, jangan. Jadi kita memberi persembahan saudara dengan hati. Kita sudah hitung, kita sadar, kita tahu itu untuk menghormati Tuhan. Kita memberikan dengan sukarela. Jadi bukan paksaan.
Tapi kadang-kadang ada juga sukarela bukan dengan paksaan, tapi dengan rayuan, bisa juga ya. Itu saya pernah dengar cerita di dalam satu KKR waktu hamba Tuhan, pengkhotbahnya semua, siapa yang memberi persembahan apa yang ada pada dirimu, persembahkan semua kepada Tuhan. Nah seorang ibu, waduh tergerak hatinya ya, buka kalungnya itu perhiasannya kasih. Pulang ke rumah akhirnya tengkar sama suaminya. Karena apa? Ada apa kamu kok beri semuanya dan seterusnya. Ini bukan sukarela ini ya. Ini karena terpaksa akibat rayuan juga kan. Jadi seharusnya kita memberi persembahan dengan kesadaran. Dengan pertimbangan hati yang jelas, jernih. Dan kita memberi dengan sukarela. Sehingga kita memberi itu dengan sukacita. Ya, jadi tidak ada paksaan. Terakhir saudara sekalian, motifnya itu menabur menuai. Ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara, ini prinsip dunia pertanian. Saya pikir samalah dengan prinsip bisnis ya. Orang yang modalnya sedikit ya pasti cuannya sedikit. Modal sedikit cuannya banyak. Waduh, ini patut dicurigai ini. Ini permainan apa ini? Jangan-jangan judi online atau apa ya? Tapi ini hukum alam. Petani ada yang punya stok benih banyak. Dia pikir-pikir, aduh kalau hujan nanti habis benihku. Kalau aku tabur banyak dimakan burung sia-sia. Tabur sedikit saja. Hasilnya banyak enggak? Ya sedikit saudara. Tapi ada petani, benih ini untuk menghasilkan panen yang lebih besar. Tabur semuanya. Nanti waktu panen, dia mendapat hasil jauh lebih banyak. Begitu juga kita sebagai orang percaya saudara. Diajak, ayo taburlah yang banyak. Dukunglah pekerjaan Tuhan. Dukunglah pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Makin saudara banyak menabur, maka semakin kita bisa mendukung kemuliaan Tuhan semakin besar. Banyak orang mengalami bantuan, dukungan, mengalami pelayanan, mengalami pemberitaan Injil. Ini mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Nah, sebagai penutup khotbah ini, mari kita membangun budaya memberi persembahan secara teosentris, saudara. Buang pemikiran kita yang antroposentris, humanistik. Persembahan itu karena aku, jasaku, berkatku, uangku. Enggak. Dari Tuhan, karena anugerah Tuhan, maka kita memberi persembahan. Ya. Yang kedua, itu persembahan itu tanda iman autentik. Iman yang asli, iman yang sungguh itu diwujud nyatakan. Berapa banyak iman saudara kepada Tuhan. Iman yang asli, iman sesungguhnya itu diwujud nyatakan. Itu yang diajar kitab Yakobus. Kamu cuma mengaku tapi tidak melakukan. Itu iman kosong. Ya, iman itu harus nyata lewat perbuatan, bukan cuma pengakuan. Paulus menekankan iman yang pengakuan secara serius, ya. Yakobus menekankan iman dalam wujud perbuatan. Nah, perbuatan itu salah satunya bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Pada hari ini firman Tuhan mengajarkan kami pemikiran prinsip yang Tuhan tetapkan dalam Alkitab mengenai persembahan. Tuhan bimbing kami supaya kami memiliki pemahaman yang benar bahwa persembahan karena semua dari Tuhan, kami sudah mengalami anugerah Tuhan, maka kami memberi persembahan. Ampuni jika kami memiliki konsep yang salah tentang persembahan. Bimbing kami
untuk melaksanakan apa yang benar sesuai yang Tuhan ajarkan. Kami mau berdoa syafaat juga sebagai umat Tuhan bagi beberapa hal. Pertama-tama kami doakan gereja Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin, memelihara begitu lama. Kasih karunia Tuhan begitu melimpah. Sebab itu biarlah Tuhan terus menuntun GKI Elion Rungkut, baik hamba Tuhan, majelis pengurus jemaat, biarlah mereka melimpah dalam kebaikan untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi Tuhan, untuk segala perbuatan baik, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di bumi Indonesia. Tuhan pimpin agar tetap setia pada firman, melaksanakan tugas sesuai yang Tuhan amanatkan, sehingga gereja bisa menjadi garam dan terang dunia, membawa banyak jiwa bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Kami akhirnya berdoa Tuhan untuk negara bangsa kami. Tuhan kiranya berbelas kasihan supaya bangsa kami boleh semakin hari semakin banyak yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kami tahu hanya Injil Tuhan Yesus yang bisa mengubah hati dan hidup manusia, juga saudara-saudara sebangsa kami. Kami doakan untuk para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para pemimpin kami di lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan di berbagai bidang militer, kepolisian. Tuhan bekerja supaya mereka takut akan Tuhan, melaksanakan kebenaran, keadilan. Bangsa kami dibawa ke arah yang lebih benar di mata Tuhan, sehingga Tuhan boleh memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Aku, semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Saya undang jemaat untuk berdiri. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu, Tuhanku. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, selama seminggu ini Kau telah memberkati setiap kami ya Tuhan. Saat ini kami telah memberikan persembahan, kiranya apa yang telah kami beri ini dapat Kau layakkan ya Tuhan, dan dapat Kau pergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati juga untuk setiap pengurus yang akan mengolahnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biar segala puji, hormat, dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Allah Tritunggal. Doxologi. Bye.
Jemaat sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan dan bimbingan dari Allah Roh Kudus, kiranya menuntun saudara untuk hidup di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Tritunggal, memuliakan nama-Nya, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya. Damai sejahtera. Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.